dijadikan sumber makanan si belatung. Jadi ternyata di dalamnya itu belatung yang sedang mengkonsumsi si darah kental. Kan ada darah tuh mengalir. Sumpah itu nggak bisa bayangin. Dan itu tidak boleh saya seka seperti ini, saya seka itu nggak boleh. Jadi apapun yang mengalir dari sini harus Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dewa Kadabra Los KB. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la multiyamudin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang dan masih bisa menyapa teman-teman semua, konten semua. Oke. Kangen banget ya. Iya, kangen banget, Mas. Bener. Udah lama banget nih dia belum upload video terbaru gitu. Oke, jadi kali ini kita biasanya konten gusuk-gusuk di hutan, sekarang kita santai-santai begini karena ada bintang tamu kita nih yang paling ganteng. Waduh, jadi bintang tamu sekarang. Iya dong, jadi bintang tamu kita di Dewa Kadabra, Mas. Gimana Riz? Ya gini sih, Mas Adi, ada nggak cerita-cerita hal mistis apa horor apa gitu pas Waduh, kejadian konten atau di Dewa mana? Kadabra ini sekarang konsepnya cerita horor. Iya. Waduh. Cerita Dulu pernah sih sebenarnya, udah pernah. cuma nggak naik. Ya sekarang mumpung ada bintang tamu kita nih, ya kan. Siapa jadi tahu. kita bikin cerita horor nih. Iya benar. Jadi kalau cerita horor itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau karena dulu sewaktu saya belajar tentang hal yang Nggak usah gua aja. spiritual dan saya awal-awal belajar tentang ilmu metafisika, itu saya mengalami beberapa kali kejadian-kejadian yang unlogik pada saat itu ya. Mantap nih. Oke. Jadi kejadian itu tuh seperti apa, Mas? Jadi ceritain ke teman-teman. Jadi banyak, karena jujur semua itu tidak instan, semuanya perlu proses, dan bahkan nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi pada sahabat-sahabatku semuanya. Saking penasarannya saya dengan dunia spiritual, saya hampir terjerumus dengan dunia sesat pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Untungnya masih bisa dikendalikan. Ya, untung Allah masih berkehendak untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Betul banget. Jadi pada saat itu saya cukup penasaran dengan sebuah keilmuan yang namanya santet, ya kan. Dan pada saat itu juga disertai dengan ego saat kita masih muda, saat kita masih emosinya masih meluap-luap, dan saya punya dendam tersendiri kepada seseorang. Waduh. Kalau dendam ini nggak bisa ditahan gitu. Cuman pada saat itu saya tidak tahu bagaimana mengaplikasikan perasaan dendam saya pada saat itu kan. Oke, Mas. Akhirnya saya untuk membalas secara fisikly juga nggak mungkin. Saya tidak punya kekuatan untuk seperti itu. Akhirnya saya terbersit untuk belajar ilmu santet. Itulah asal muasal saya sampai mengenal dengan dunia hitam, atau black magic. Oke, bentar, Mas. Saya potong dulu, maaf. Ngomong-ngomong santet itu bisa berupa apa aja gitu, Mas? Maksudnya Gini, Mas. Kan santet itu untuk nyantet orang. Nah, medianya tuh apa aja gitu? Jadi media santet ya? Iya, media santet. Jadi gini, sebelum kita membahas terlalu jauh tentang media santet, cuman sekali lagi buat sahabatku, seberapapun kalian pernah dendam dengan seseorang, seberapapun Anda ingin menguasai sebagai ilmuwan, hindarilah, jauhilah, dan jangan sampai menyentuh dengan dunia hitam, terutama black magic. Karena tidak ada yang namanya ilmu hitam, black magic, atau bersekutu dengan jin
yang akan menguntungkan manusia. Betul, betul. Pasti mereka sudah mengatur siasat bagaimana membuat si orang itu terjerumus dan tersesat. betul. Jadi pada saat itu saya berada di sebuah tempat, di seseorang, sebut saja kita panggil Abah ya namanya. Oke. Terkenal dengan sebutan Abah. Abah ini memang memiliki seperti sebuah padepokan dan di sana itu banyak banget yang namanya para santri-santrinya, banyak banget para murid-muridnya kalau boleh bilang. Dan saya orang pertama, orang baru, kemudian saya merupakan orang yang terpilih untuk melakukan sebuah ritual dan mendapat kesempatan untuk memindahkan ilmu apa sampai ke tangan saya seutuhnya. Pada saat itu saya diwajibkan oleh Abah untuk tirakat selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Itu tirakatnya di goa atau di mana? Yes. Gila sih, nggak bisa bayangin gitu. Dan pada saat itu saya sempat mundur karena logika saya sudah berpikir tidak ada manusia yang sanggup tanpa minum, bukan tanpa makan. Betul. Ya, tanpa minum selama 40 hari. Betul. Kalau makan bisa. Mereka pasti lewat. Betul. Mereka pasti lewat. Cuman justru di sini Abah meyakinkan bahwasannya sebenarnya kita kalau dalam keadaan semedi sudah dibantu sama jin, tanpa makan tanpa minum lebih dari itu pun kita mampu katanya. Oke. Dan di cepatnya cerita saya sudah diantarlah ke sebuah tempat dimana tempat itu super angker banget, dimana saat itu saya masih awam dan saya baru banget lulus SMP, sekolah teknik menengah kejuruan. Oke, SMP. SMK ya. Iya, SMK. Sekolah menengah kejuruan, dan diiringi dengan ego yang cukup kuat, rasa emosi yang cukup kuat, dendam yang cukup kuat, dan saya meyakinkan diri saya untuk saya lanjut Karena ada dendam gitu. ada dendam. Betul. Bagaimana caranya saya bisa membalaskan dendam saya pada saat itu. Oke. Dan di situ ternyata di hari pertama tidak ada sesuatu yang terjadi apapun. Saya bagaimana caranya untuk berusaha tidak tidur pada malam itu. Karena ketika saya melihat ke sebelah kiri, di situ hanya seperti ada gumbangan air sedikit. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada seperti kayak bebatuan, dan itu yang saya gunakan untuk bagaimana saya beristirahat di situ. Disitulah saya menaruh beberapa benda yang saya bawa pada saat itu, termasuk baju. Iya, Termasuk baju. Dan ternyata saya cukup aneh mulai di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di minggu pertama intinya, karena saya tidak merasakan lapar sedikit pun. Saya bingung. Dan pada saat itu godaannya juga cukup kuat karena setiap malam saya selalu dihantui dengan bentuk makhluk-makhluk yang astral. Bisa bayangin sih kalau ritual di tempat angker begitu, Mas. Dan kemudian pada suatu hari Abah itu akan datang setiap di hari-hari ganjil. Contohnya Hari Rabu, hari pertama Abah akan datang, hari kedua Abah nggak datang, hari ketiga Abah datang, hari keempat saya bersemedi nggak datang, hari kelima datang terus. Jadi datang itu setiap di hari-hari ganjil, di waktu mulai saya bersemedi pada saat itu. Itu unsur dari datang Abah itu pas hari ganjil itu apa, Mas? Saya juga tidak tahu, karena pada saat itu saya hanya seorang murid yang hanya menjalankan perintah dari Abah, seorang guru. Oke, iya. Boleh dilanjut, Mas? Dan mulai pada saat itu Abah itu sudah menyuruh saya untuk tetap fokus, karena mulai di minggu kedua gangguannya akan lebih parah lagi. Dan saat itu ternyata saya dibawakan 3 buah kendi yang dari tanah liat. Dari tanah liat. Saya cukup bingung pada saat itu,
silahkan kamu makan ini setiap jam 12 malam. Tanah itu dimakan? Bukan, ada sesuatu yang saya tidak tahu sebelumnya. Oke. Saya boleh memakan setiap jam 12 malam. Dan saya juga tidak tahu isinya apa. Nah, kemudian dia taruh berjejer, suruh makan satu persatu, setiap hari satu, setiap hari satu, setiap hari satu. Mulailah dari yang kiri. Bukan dimulai dari yang kanan, tapi mulailah dari yang kiri. Seharusnya ke Nah, kanan. setelah dari minggu pertama, tepatnya saat itu hari ke-9, malam ganjil, Iya. setelah Abah datang, saya coba untuk memberanikan diri mendekati kendi yang pertama. Begitu saya buka, ternyata di luar prediksi saya, karena itu bukanlah makanan, tapi hanya bunga-bunga saja. Maksudnya Hanya bunga tuh. kayak sesajen gitu Mas? Bukan bunga, Oh, bunga. bunga kayak bunga mawar, bunga kantil, bunga melati gitu. Apa itu bisa mengenyangkan perut kita? Gitu? Nah yaitu, aku juga Itu jadi bingung. pertanyaan itu Mas. Dan katanya saat makan itu harus langsung lahap. Nggak boleh satu persatu gitu? Nggak boleh, harus langsung, harus lahap. Aduh. Karena tekad saya cukup kuat saat itu, bagaimana caranya saya untuk, setelah pikiran saya bagaimana caranya saya harus menuntaskan dendam ini. Dengan saya bisa sudah menguasai ilmu santet, makanlah, ya kan. Hari ke-10 tidak boleh makan, kemudian datang lagi di hari 11 saya coba untuk membuka kendi yang kedua. Dan ternyata di hari yang kedua adalah ada seekor binatang, ya kan, seekor binatang dalam keadaan hidup, dan itu harus saya makan hidup-hidup. Nggak boleh dimasak gitu? Aku nggak bisa mikir logika sih kalau Itu harus gitu. saya makan hidup-hidup. Saya cukup apa ya, mengerikan pada saat itu, tapi kembali lagi dendam saya lebih kuat. Oke. Bagaimana caranya saya bisa menguasai ilmu santet pada saat itu, Karena udah bulat banget ya, pengen balas dendam. ya kan. Kemudian saya ambil tanpa disembelih terlebih dahulu, tanpa ada minuman dan lain sebagainya, saya gigit. Saya langsung gigit karena tidak boleh ada rasa jijik dan kunyah sejadi-jadinya, seolah-olah lahap banget. Dan parahnya ketika saya makan tersebut kan ada darah tuh mengalir. Sumpah itu nggak bisa bayangin Kan. sih, Mas. Dan itu tidak boleh saya seka seperti ini, saya seka itu nggak boleh. Jadi apapun yang mengalir dari sini harus saya pakai lidah sendiri, dan itu cukup, rasanya itu kalau di anyir ya, anyir gimana gitu. Mungkin Rizky pernah kayak sariawan atau terluka Iya, sini iya, kan, pernah. atau keluar darahnya di bibir. Betul. Nah, saat gini kan rasanya kayak agak asin-asin Iya, gimana, hampir kayak gitu. Nah, Cuman ini teksturnya kental, lebih kental darah kental itu, aduh, nggak bisa bayangin sih. pada saat itu. Nauzubillah min zalik. Makanya sekali lagi buat teman-teman, janganlah kalian mendekati dengan dunia-dunia yang hitam. Di hari ke-11 masih saya lalui sampai ke hari 12, dan tibalah di hari ke-13. Ganjil ya. Dan ternyata pas di hari ke-13 itu, karena saya memulai dari awal banget itu di tanggal 3 kalau dalam hitungan Jawa. Jadi di malam ke-13 saya ritual, itu adalah malam ke-15 bulan purnama. Tepat di bulan purnama. Dan ketika saya coba makan, ternyata itu seperti apa? Kamu tahu marus? Tahu. Darah kering kayak gitu. Betul, tahu. Dia jadikan sumber makanan si belatung. Jadi ternyata di dalamnya itu belatung yang sedang mengkonsumsi si darah kental itu. Dan wah, itu sih kalau diingat-ingat memang menjijikan banget. Sumpah itu sih menjijikan banget. Kata orang Jawa itu Dan- nggak kolu itu. Iya betul. Aduh. Kalau sekarang aja kalau aku ngebayangin ya benar-benar nggak kolu, nggak kolu. Coba itu Tapi mau gimana lagi, itu adalah salah satu syarat bagaimana caranya biar saya bisa menembus dimensi gaib pada saat itu. Dan ternyata benar. Saat saya coba untuk
memberanikan diri untuk memakan si belatung-belatung kecil tersebut. Selesai makan, ternyata tepat di depan saya itu muncullah makhluk-makhluk yang mulai benar-benar akan mendampingi saya, katanya. Saya melihat ada sosok yang sangat luar biasa. Dia hampir kalau kita visualisasikan itu hampir seperti gorila. Hampir seperti gorila, dia berbulu semuanya, dari tangannya, mukanya, wajahnya, semuanya, tapi dia tidak berekor. Tidak berekor. Seperti dia, manusia berarti, Mas? Iya, seperti manusia tapi berbulu seperti gorila. Dia bertanduk, dan ternyata setelah saya coba memberanikan diri saya untuk mendekati makhluk tersebut, sekujur tubuhnya itu seperti dipenuhi dengan koreng-koreng yang cukup mengerikan. Dan ternyata itu adalah makhluk yang dikutus saat kita hendak menyantap sesuatu. Berarti makhluk itu yang menjalankan untuk Menyantap menyantet. baik dengan media apapun. Nah, ternyata kenapa pertama saya disuruh makan bunga, yang kedua saya disuruh makan binatang dalam keadaan hidup-hidup, yang ketiga saya suruh makan belatung dan lain sebagainya. Ternyata setiap saya makan itu mantranya beda-beda. Saat saya makan bunga mantranya beda, saat saya makan hewan hidup-hidup mantranya beda, saat saya makan belatung ini mantranya beda. Ternyata itu adalah sebuah mantra yang harus saya ucapkan untuk menyuruh makhluk ini menyantap seseorang. Kalau bunga digunakan untuk memelet seseorang, ya kalau mau yang binatang yang hidup tadi saya makan, itu tujuannya untuk menyantet biar orangnya langsung mati pada saat itu juga. Dan yang ketiga, saat saya makan belatung biar orang yang disantet itu sakit lebih dulu, Disiksa dulu berarti. yes. Itu sih ngeri sih. Mas Adi rela ngelakuin itu semua hanya Dendam pada saat itu. Tetapi alhamdulillahnya selepas dari itu, setelah saya menguasai berbagai macam jenis ilmu, kita cepat ringkas cerita aja ya. Allah berkehendak lain, akhirnya saya merasa setiap saya hendak melakukan itu tuh bertentangan dengan hati nurani. Bertentangan dengan hati nurani. Seolah-olah hati nurani ini berkata, udah cukup, aku nggak mau, berontak dari dalamnya. Jadi ketika aku nyoba untuk menyantap seseorang, aku melihat sosok seseorang yang aku sayangi, sosok seorang yang memang aku cintai, kalau mendapatkan hal itu juga. betul. Kalau menimpa keluarga kita atau ibu orang tua kita yang misalkan gitu, Mas ya. Dan itu berbahaya Pak. Iya, betul banget sih. Maka dari itu saya juga menghimbau dari sahabat-sahabatku semuanya, apapun bentuknya, apapun dendam kalian, janganlah kalian melakukan ritual-ritual sesat atau ritual-ritual yang kalian anggap akan membantu kalian, tetapi di situ ada sosok iblis yang bersembunyi di balik otak kalian dan di balik misi kalian. Itu sungguh mengerikan banget. Itu Sebenarnya bisa, kalau aku cerita lebih detail itu lebih mengerikan lagi. Karena saat kita sedang melakukan ritual, entah itu maaf ya, medianya ada yang dari baju yang pernah dia pakai, ya kan, dari aksesoris yang ada di tubuh lah, entah baju, entah itu bentuknya pakaian dalam, entah itu berbentuk foto, entah itu berbentuk rambut, pukul yang Iya, pernah digunakan, denger sih kayak gitu, Mas. itu tidak masalah. Cuman saat kita sudah melakukan santet itu dan saat santet itu bekerja, itu ada sesuatu yang mengena dalam diri kita, dan itu cukup berbahaya. Berarti berbalik gitu maksudnya. Bisa berbalik. Dan ternyata si jin itu setelah berhasil menyantet dia akan datang kepada kita dan meminta kembali. Itu sih bahaya banget kalau misalkan minta tumbalnya anak kita atau siapanya kita itu. Makanya dari itu setelah saya tahu dengan hal-hal yang seperti itu, dan saya juga belajar dengan para ulama-ulama saya, dengan para guru-guru saya, dengan para kiai-kiai saya nyoba belajar ke A, B, ke C, ke D, ke Z, sampai saya capek, saya ingin tolong lepaskanlah ilmu ini, aku sudah nggak mau lagi.
kan dengan sadar di sini ada yang ngasih ini wis macam-macam. Cuman nggak ngefek, ilmu itu nggak mau lepas. Hingga saya bertemu dengan salah satu guru saya, seorang kiai. Dia hanya berpesan satu, kamu benar-benar mau melepaskan ilmu itu, benar, sungguh-sungguh. Demi apa? Demi apapun saya siap. Ikhlaskan. Ikhlas, dengan cara ikhlas. Ikhlaskan ilmu itu lepas dari dalam tubuh. Jadi ternyata selama ini aku hanya mulutku yang pengen melepaskan. Aku hanya aku bosan dengan ilmu ini. Tapi sebenarnya aku masih memiliki ilmu, masih ingin memiliki ilmu itu. Aku masih butuh. Jadi antara mau nggak mau. Iya benar. Itu yang membuat susah untuk lepas. Ternyata saya ketika benar-benar mengikhlaskan Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya niatkan sholat taubat. Di tengah malam saya sholat taubat, menangis meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolong hilangkan semua ilmu hitam ini. Saat itu juga, malam itu juga, saya dapat telepon, guru saya meninggal. Berarti itu guru ilmu sesat saya yang meninggal. Oh, jadi ternyata setelah saya mengikhlaskan seluruh apa yang sudah dia kasih ke saya, berbalik lagi kepada dia. berarti itu bahaya banget. Malah sempat disangka dikira saya yang nyantet beliau. Iya. Subhanallah. Padahal saya sama sekali tidak menyantet. Cuman saya mengikhlaskan biar ilmu saya itu kembali. Siapa yang ngasih ke saya, itu akan saya kembalikan. Ternyata berbalik pada saat itu, das tumbang. Maka dari itu, jangan sekali-kali kamu bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis. Karena itu bisa minta imbalan ya, tumbal ya buat kecil itu ya Mas ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen belajar ilmu-ilmu kayak gitu, mendingan stop dulu ya, dengerin ceritanya Mas Adi tadi. Itu nggak baik buat semuanya. Enggak, tapi yang lebih mengerikan lagi, saya pernah mengantar seseorang bagaimana proses orang nyupang. Kamu tahu nggak? Iya, nyupang tahu. Nyupang atau pesugihan. Betul. Bagaimana sih orang proses orang nyupang itu ternyata sangat keji, ternyata sangat kejam banget, dan itu kita tayangkan besoknya aja, minggu depannya aja. Di next episode ya. Ya bagaimana sih proses orang nyupang atau orang mencari pesugihan dengan jalur sesat. Bahkan ada juga kalau di Gunung Kemukus dengan proses berhubungan ya gitu. Dengan proses berhubungan intim, cuman dilakukan dengan para iblis, dengan para jin. Oh, jadi kita mainnya sama jin ya, gitu. Dan itu nauzubillahi bagaimana kalau kita atau seseorang manusia berhubungan dengan jin, kira-kira saat jadi anak-anaknya itu akan seperti apa? Iya, nggak bisa dibayangin juga. Manusia bersetubuh dengan jin, gila, seperti apa kira-kira? Aduh, judul lah buat teman-teman. Terima kasih. Tadi juga ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau belajar ilmu seperti itu kayak Mas Adi tadi? Jadi sekali lagi tetap, apapun bentuk keilmuan yang kamu pelajari, apapun bentuk sebuah kanuragan yang kalian pelajari, pelajarilah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sekali-kali kalian bersekutu dengan iblis. Dan hilangkan rasa dendam kepada orang lain, karena itu bisa berakibat fatal buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa nanti kita akan lanjut lagi proses orang nyupang. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los KB.